Oke lo guys, balik lagi di channel gua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak buat yang udah klik video ini, dan semoga kalian semuanya sehat-sehat dan rezekinya lancar, amin. Oke, kira-kira kebayang nggak kalau tiba-tiba semua tanaman di muka bumi ini menjadi hidup dan menyerang manusia, bahkan sampai menghancurkan tempat tinggal kita guys. Bisa dibilang memberikan ancaman semacam kiamat kecil lah untuk dunia ini. Dan ya, kalau dipikir-pikir sih memang sangat-sangat mengerikan guys ya. Tapi tenang, ini cuman ada di sebuah film yang berjudul Restart the Earth pada tahun 2021. Karena saya nggak punya intro guys ya, seperti biasa langsung saja kita let's go. Oke guys, kali ini cerita akan berfokus kepada seorang pria yang bernama Yang Hao. Kali ini dia sedang menyelamatkan putrinya dari kejaran monster yang hampir saja melenyapkan nyawanya. Dan putrinya ini bernama Yuan Yuan. Singkat cerita, akhirnya pun mereka selamat guys. Lalu sesampai di rumahnya, Yang Hao pun menenangkan Yuan Yuan lalu menidurkannya sambil mengucapkan selamat ulang tahun. Mungkin karena kecapean, Yang Hao pun akhirnya tertidur juga. Keesokan paginya, Yang Hao terbangun karena mendengar teriakan Yuan Yuan yang ternyata sudah ditangkap lagi oleh monster tanaman tersebut. Yuan Yuan lalu dibawa pergi melalui sebuah lubang bawah tanah yang sudah dibuat oleh monster tanaman tadi guys. Lalu dengan alat seadanya, Yang Hao terus berjalan mencari Yuan Yuan. Sampai akhirnya di sebuah gedung dia berhasil menemukannya, yang ternyata Yuan Yuan masih hidup. Yang Hao berusaha keras untuk menyelamatkannya. Sampai akhirnya dia pun dibuat tak sadarkan diri. Di tengah kehaluannya, tiba-tiba muncul seorang perempuan menyelamatkan mereka. Kemudian disusul dengan beberapa anggota timnya yang lain. Dan pada akhirnya mereka pun berhasil diselamatkan guys. Jadi ternyata orang-orang yang menyelamatkan mereka itu adalah 6 orang ya, 6 orang anggota kelompok pasukan gabungan dari Pusat Ilmu Pengetahuan Cina. Dari mereka juga Yang Hao akhirnya mengetahui kalau seluruh negara di dunia sudah membentuk pasukan gabungan untuk mengakhiri bencana global ini. Selama 3 tahun terakhir, mereka ternyata sudah memantau bahwa tanaman yang bermutasi telah membentuk jaringan akar besar di kedalaman 10,3 km di bawah tanah. Lalu mereka juga mengatakan badai gelombang hijau kedua akan segera tiba. Dan berdasarkan aktivitas signal biologis tanaman, mereka memprediksi kiamat itu akan terjadi dalam 54 jam atau 2 hari ke depan. Setidaknya karena hal itu, 93% populasi di dunia akan mati meninggoy is dead. Pasukan gabungan mencoba mencegah hal itu supaya tidak terjadi dengan menjalankan sebuah misi yang bernama Restart the Earth. Mereka menetapkan 47 titik sebagai tempat peluncuran N11 Agentia. Dan apa itu? Jadi N11 Agentia ini adalah kapsul raksasa berisi obat penenang bagi tanaman yang sifatnya permanen guys. Jadi kapsul ini harus mereka suntikkan hingga kedalaman 10,3 km. Dan jika misi ini berhasil, seluruh tanaman yang tadinya bermutasi akan kembali normal. Yang Hao yang istrinya adalah salah satu ilmuwan yang sudah meninggal. Dia mengatakan kalau signal biologis tidak bisa menjadi patokan untuk mendeteksi waktu ledakan atau kapan pastinya gelombang hijau kedua itu akan terjadi. Ia pernah membaca laporan penelitian istrinya yang mengatakan signal biologis bukan elemen stabil, sehingga tidak bisa diandalkan sebagai alat untuk memprediksi. Lalu tiba-tiba dari bawah tanah mereka diserang kembali oleh monster tanaman itu lagi.
Yang Hao, Yuan Yuan, Limo, dan Shifuku terjatuh ke sebuah ruang bawah tanah bersama monster tanaman tersebut. Sampai akhirnya mereka pun berhasil diselamatkan karena Shifuku mengorbankan dirinya dengan melakukan sebuah bom bunuh diri bersama monster tanaman itu. Karena mengerti banyak hal soal teknik, Yang Hao lalu diajak untuk ikut menjalankan misi. Tapi dia menolaknya guys, karena dia hanya ingin fokus untuk menjaga putri semata wayangnya Yuan Yuan. Tapi pada akhirnya atas desakan putrinya itu, Yang Hao akhirnya bergabung dalam misi. Dia menjadi salah satu insinyur dan teknisi yang membantu misi peluncuran N11 Agentia karena Shifuku, sang teknisi sebelumnya, sudah mengorbankan dirinya. Mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanan, lalu tiba-tiba tanah di sekitarnya mulai retak dan salah satu gedung runtuh dan hampir saja menimpa mereka. Ya, badai gelombang hijau berskala kecil tiba-tiba muncul guys. Mereka pun sempat panik dan kemudian berlari memasuki sebuah bus. Tapi salah satu temannya yang bernama Batu sempat terjatuh dan akhirnya dia pun harus mengorbankan dirinya untuk teman-temannya yang lain guys. Setelah semua orang memasuki bus, masing-masing dari mereka langsung memasang sabuk pengaman. Lalu bus itu pun terlempar dan terus menggelinding membuat Yang Hao terlempar ke sana kemari karena sabuk pengamannya terlepas. Sampai akhirnya bus pun terjun dan mendarat di sebuah gedung. Untuk sementara mereka pun berhasil aman untuk sementara ya. Karena sinyal mereka terputus akibat badai gelombang hijau tadi, Yang Hao lalu menyarankan untuk pergi ke gedung menara sinyal di sebelahnya agar bisa terhubung ke markas. Mereka lalu menyeberang melewati sebuah jembatan, ya bukan jembatan sih tapi besi ya, yang kebetulan terhubung gitu guys. Tapi pas di tengah jembatan itu ada yang rusak guys. Jadi mereka harus berjalan di pinggirnya dan itu cuman bisa untuk satu kaki doang guys ya. Dan pada saat Yuan Yuan yang berjalan, tiba-tiba salah satu gedung di sebelahnya itu kembali runtuh dan membuat Yuan Yuan harus terjatuh guys. Tapi untungnya komandan mereka berhasil menangkapnya dan sempat bergelantungan dengan sebuah tali. Dan karena talinya udah hampir putus dan ujung jembatannya juga udah mulai jatuh guys, dengan terpaksa komandan mereka harus mengorbankan dirinya untuk keselamatan Yuan Yuan. Akhirnya dengan perjuangan keras mereka bisa selamat dari maut tersebut. Tapi mereka kembali lagi harus kehilangan satu orang, yaitu komandannya sendiri. Setelah terhubung dengan pusat komando gabungan, mereka mendapatkan info kalau monster tanaman sudah membentuk perisai kuat di dalam tanah untuk melindungi diri. Dan pada akhirnya pusat komando gabungan mengumumkan misi Restart the Earth harus dibatalkan.
Kata Pusat Komando Gabungan, mereka telah menggunakan 3 solusi alternatif, mulai dari menggunakan kekuatan api dengan kepadatan tinggi, ledakan bawah tanah, hingga mutasi molekul, tapi tak satu pun dari itu berhasil guys ya. Jadi mau di apa lagi gitu kan. Bahkan negara bagian barat sempat mengusulkan untuk penggunaan senjata nuklir. Tapi saat ini ekosistem bumi tidak lagi bisa menahan efek dari penyatuan serangan nuklir. Lalu mereka hendak menjalankan sebuah rencana cadangan, yaitu menyelamatkan sumber daya yang tersisa ke dalam sebuah rencana migrasi laut perahu Nuh demi menjamin keberlanjutan peradaban manusia. Di tengah keputusasaan semua orang, Yang Hao tiba-tiba meminta izin untuk berbicara dan mengatakan hal ini. Namaku Yang Hao, seorang warga negara Cina biasa. Putriku Yuan Yuan selalu berharap ayahnya dapat menyelamatkan dunia. Aku merasa bersalah karena selalu mengecewakannya. Hari ini putriku berulang tahun. Aku seharusnya membawanya ke tempat hiburan. Dan seharusnya ini adalah hari bahagia untuknya. Tapi bencana ini membuat kita banyak kehilangan. Apa kalian tak ingin menemani keluarga kalian? Mereka mungkin sedang berharap kalian bisa pulang ke rumah, menunggu berita kemenangan kalian. Kita sudah banyak sekali berkorban, kita takut kehilangan. Dan pepatah Cina pernah mengatakan, manusia bisa menaklukkan alam, tapi takdir kita ada di tangan kita sendiri. Jangan mudah menyerah, jadi kumohon kalian bersemangatlah. Mari kita selesaikan misi kita. Singkat cerita, sampailah mereka di stasiun peluncuran D16. Mereka dengan cepat segera meluncurkan kapsul N11 Agentia tersebut. Tapi benar saja kapsul itu tidak bisa menghancurkan cangkang pelindung monster tersebut. Nyaris patah arang, tiba-tiba mereka menemukan bahwa markas peluncuran beroperasi menggunakan energi panas bumi yang berasal dari gunung berapi. Jadi tim insinyur sebelumnya mendesain markas peluncuran dengan perlindungan 4 sisi untuk menstabilkan energi magma dari gunung berapi tersebut. Dan aktivitas geologis yang dipicu oleh badai gelombang hijau membuat magma di bawah tanah menjadi tidak stabil. Yang Hao lalu mengusulkan agar memecah perisai tersebut menggunakan energi gunung berapi. Dan jika diestimasi secara konservatif, volume magma bawah tanah dekat stasiun peluncuran mencapai 200.000 meter kubik. Jadi mereka akan mencoba menggiring magma tersebut ke salah satu titik perisai monster tanaman yang tepat berada di bawah stasiun peluncuran guys. Dan ketika 4 pintu pengaman bawah tanah tersebut dibuka, magma akan masuk secara bersamaan dan berkumpul di satu titik. Dan panas yang bisa dihasilkan dari magma tersebut bisa mencapai 1300 derajat Celcius. Jadi jika perisai tanaman menyentuh lava, maka akan meleleh dengan sendirinya. Wow, ide yang bagus guys, ide yang bagus. Tapi masalahnya lagi-lagi kendali otomatis pintu-pintu tersebut terputus. Jadi ya mau nggak mau salah satu dari mereka atau ya dari mereka lah harus ada yang turun untuk meledakkan pintu-pintu tersebut. Yang Hao, Laogui dan Limo pun turun ke sana. Sesampainya di bawah, mereka dihadang oleh monster tanaman itu lagi. Aduh, tumbuhan-tumbuhan. Sekuat tenaga mereka melawan sampai akhirnya Laogui juga mengorbankan dirinya. Wow, film ini penuh pengorbanan guys. Dan sesampainya di sebuah pintu, Yang Hao lalu masuk sendirian dan mengunci pintu tersebut agar Limo tidak bisa masuk. Jadi di sini Yang Hao lagi-lagi juga ingin mengorbankan dirinya untuk meledakkan pintu-pintu tersebut. Jadi area inti pusat pemeliharaan memiliki stabilitas yang cukup kompleks guys. Jadi mereka harus bisa menemukan simpul kunci untuk meledakkannya.
Jika terjadi sedikit kesalahan saja, magma tidak bisa bergabung menjadi satu. Dan tentu saja di antara mereka yang memiliki pemahaman yang bagus soal ini adalah Yang Hao. Yang Hao akhirnya berhasil meski konsekuensinya harus mengorbankan nyawanya sendiri. Dan ya mau nggak mau anaknya jadi yatim piatu guys ya. Sayang banget cok. Perisai inti akhirnya berhasil dihancurkan oleh lava gunung berapi dan bumi pun kembali ramah. Dan film ini selesai guys dengan ending yang memewekkan. Jadi semoga kalian gak terharu ya. Saya cuma mau bilang untuk bisa memetik apa yang kita dapatkan dari film ini, kalian cari sendiri ya. Saya kurang paham soal itu. Ya otak-otak puitisku udah tumpul untuk hari ini guys ya. Semoga kalian bisa menemukannya. Semoga kalian bisa membantu saya untuk like video ini, karena cuman itu yang bisa saya harapkan ya. Saya cuman bisa membuat video ini dan yang bisa membuatnya tersebar adalah Anda semua. Oke, terima kasih banyak dan sampai jumpa di video selanjutnya. Let's go.